Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dimanapun teman-teman berada, apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada malam hari ini yang bertepatan dengan hari Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita umat di Indonesia ikut merayakan dengan menjadikan tanggal 12 Rabiul Awal ini sebagai hari libur, libur nasional. Saya nggak tahu di negara lain seperti apa, tetapi negara-negara yang saya pernah tinggal, seperti Pakistan, Malaysia, dan Indonesia ini kita libur di tanggal 12 Rabiul Awal. Itu kan sebetulnya merupakan sebagai tanda kita bahwasanya kita memperingati seorang nabi, nabi akhir zaman katanya, yang pasti Nabi Muhammad itu adalah nabi yang diutus untuk seluruh umat, bukan hanya untuk umat Islam saja gitu. Bukan hanya untuk orang-orang yang tinggal sezaman dengan nabi saja. Akan tetapi nabi juga diutus untuk seluruh manusia. Makanya di surat Saba dikatakan, Inna arsalnaka kafatan linnas. Aku mengutus kamu Muhammad kafatan linnas. Artinya adalah kami mengutus Muhammad untuk seluruh manusia secara kafah, secara keseluruhan. Artinya dakwah beliau ini akan selalu relevan. Kitab suci yang diturunkan Allah kepada beliau ini akan menjadi kitab suci yang selalu relevan di setiap zaman. Bahkan sampai kita hidup sekarang, kita hidup 14 abad setelah Rasulullah hidup, dan itu masih sangat relevan. Bahkan kita yang hidup hari ini pun masih belum bisa membongkar atau memahami dengan pasti seluruh isi dari seluruh konten dari kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, kitabullah gitu ya. Oleh sebab itu kita di Tadabbur Institute, saya bersama kawan-kawan membangun keilmuan Qurani untuk selalu memperbaharui pengetahuan kita tentang Al-Quran. Mungkin ada interpretasi yang dulu tidak dapat dipahami dengan baik, kita melakukan perbaikan-perbaikan agar interpretasi kita terhadap Al-Quran itu semakin logis, semakin rasional, semakin kita jaga terus dalam shiratal mustaqim gitu. Artinya kita jaga terus dalam jalan yang lurus, jangan sampai pemahaman kita kepada Al-Quran ini bengkak-bengkok kanan kiri. Nah, sebetulnya itu merupakan, apa yang kita lakukan ini merupakan amanah dari Rasul. Ketika khutbatul wada kita tahu bahwasanya Rasul mewariskan kita, taraktu fikum amro ini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu mata masaktum bihima, yang mana kalian tidak akan tersesat selagi kalian berpegang kepada dua hal ini, ya Allah, yaitu adalah kitabullah dan sunnah. Di sini disebutkan sunnah, bukan hadis tentunya. Nah, artinya apa? Artinya untuk mengetahui sunnah dari kumpulan hadis-hadis itu, kita harus selektif. Bagaimana kita menyeleksinya? Ya tentu dengan kitabullah, itu ya. Seperti itu. Jadi sebetulnya kalau ditanya apakah kita melanjutkan misi dakwah Rasulullah, ya jelas gitu. Kenapa? Karena kita selalu berusaha untuk mengkaji Al-Quran, selalu berusaha untuk menyelaraskan interpretasi Al-Quran terhadap realitas kehidupan ini. Bagaimana caranya kita memahami Al-Quran secara realistis, secara rasional, secara logis. Jadi tidak ada lagi mitos yang tersisa dalam kita memahami Al-Quran. Yang mana sampai detik ini sebetulnya masih banyak sekali mitos yang tersisa. Tentunya di kita sebagai umat Islam, baik di kalangan awam ataupun di kalangan intelektual, dari ustadz kampung sampai ustadz kampus, masih banyak mengadopsi interpretasi mitos yang tidak dapat dibuktikan. Nah, inilah tugas kita di Tadabbur Institute untuk selalu memperbaharui pengetahuan kita tentang alam agar kita dapat memperbaharui interpretasi kita tentang Al-Quran. Teman-teman semuanya, pada malam hari ini sesuai dengan judul kita, yaitu kajian spesial dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mungkin di luar sana banyak yang berdebat ya teman-teman, banyak yang berdebat boleh atau tidak sih melakukan peringatan Maulid Nabi SAW. Mungkin secara fundamental kita bisa membahas dari sisi boleh atau tidak kita memperingati hari ulang tahun gitu.
boleh atau tidak memperingati hari ulang tahun ini kan suatu hukum yang di kalangan umat Islam pun diperdebatkan. Ada beberapa golongan yang mengatakan haram, ya. Bahkan ada yang mengatakan haram. Kita nggak boleh sama sekali memperingati hari ulang tahun siapapun, dalam bentuk apapun, gitu ya. Ada yang mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan bahwasannya ya boleh, tetapi dengan cara-cara yang terpuji, misalkan seperti santunan anak yatim, fakir miskin. Nah itu dibolehkan. Tetapi kalau dengan potong kue, ya party, pasang balon, nyalakan petasan, nyalakan lilin, itu mereka kurang setuju dengan hal itu. Ya ada juga golongan yang mengatakan ya terserah lah, mau bakar petasan kayak, ya mau bakar sampah kayak. Itu urusan masing-masing gitu. Dan itu sama sekali tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Nah kita tentunya di Tadabbur Institute ini kita selalu memegang teguh bahwasanya apapun yang tidak dilarang Allah itu dibolehkan. Contohnya adalah seperti memperingati hari ulang tahun, ya tentunya dibolehkan. Oleh sebab itu, ya kita pernah mendengar satu riwayat yang mengatakan bahwasanya salah satu sebab Nabi sering berpuasa hari Senin adalah karena hari Senin itu merupakan hari di mana Rasulullah dilahirkan. Nah jadi artinya kalaulah dikatakan Rasulullah, ya, salah satu alasan Rasulullah puasa hari Senin itu karena di hari itulah Nabi dilahirkan. Artinya kan Rasulullah berpuasa di hari itu dalam rangka memperingati hari lahirnya. Ya, dia bersyukur atas diperingati hari lahirnya. Bahkan kita juga mendengar ketika Abu Lahab atau Abu Jahal, yang ketika Nabi dilahirkan, beliau menyembelih, ya, kambing atau unta. Kalau kita melihat riwayat, artinya ketika kelahiran beliau dipotongkan, disembelih. Artinya orang bergembira di hari kelahiran beliau, dan itu ya tentu nggak ada masalah. Bahkan diriwayatkan katanya karena hal itu, katanya Abu Lahab atau Abu Jahal gitu ya mendapat keringanan azab karena ketika Nabi lahir dia senang. Ya, nggak tahu ini kalau argumen yang kedua ini, nggak tahu ini hanya merupakan orang-orang yang mengarang cerita agar mendapatkan legitimasi atas perayaan Maulid Nabi ini. Tetapi apapun teman-teman, ya, yang paling simpel adalah apapun yang tidak bertentangan dengan Al-Quran silakan. Ulang tahun kita ingin merayakan, ya silakan, nggak ada masalah. RI mengadakan ulang tahun baru minggu kemarin, ya nggak apa-apa, gitu. Silakan aja, nggak ada masalah. Ya. Dan tentunya dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah, gitu ya. Diridhoi oleh Allah. Diridhoi. Nah ini mungkin kata-kata yang umat Islam pun jarang memahami sebetulnya. Apa arti kata ridho gitu. Ridho itu sebetulnya maknanya adalah kepuasan, teman-teman. Ya, kepuasan dari seseorang. Ya. Nah kalau kita ngomongin ridho Allah, artinya kepuasan dari Allah. Artinya apa? Cara-cara yang kita lakukan ketika kita memperingatkan hari kelahiran seseorang atau suatu negara atau perusahaan kita, ya misalkan. Nah itu hendaknya, atau pernikahan kita juga contohnya, itu hendaknya dilakukan dengan hal-hal yang diridhoi Allah. Artinya jangan sampai kita melakukan sesuatu yang melenceng dari ridho Allah, gitu ya. Itu mungkin bahasa yang paling tepat untuk kita gunakan. Apa yang kita lakukan nih dalam koridor ridho Allah atau tidak? Kalau apa yang kita lakukan tidak dalam koridor ridho Allah, ya artinya kita perlu mempertimbangkan ulang perilaku kita atau cara kita menyikapi hari ulang tahun itu. Oke, itu salah satu riwayat gitu ya, yang mengatakan bahwasanya salah satu sebab Nabi puasa Senin adalah karena di hari itu adalah hari dilahirkannya Nabi. Jadi dengan argumen yang pertama, apapun yang kita lakukan selagi tidak bertentangan sama Al-Quran tidak masalah. Yang kedua, apapun yang kita lakukan, Rasulullah juga melakukan hal itu, jadi sebetulnya nggak ada permasalahan yang merayakan peringatan Maulid Nabi. Ya, mungkin ada beberapa pihak yang tidak senang dengan peringatan ini, ya silahkan gitu, nggak ada masalah. Yang penting jangan orang mengadakan peringatan Maulid, Anda ngamuk gitu. Ya, Anda ngamuk gitu ya, hanya karena mereka memperingati Maulid. Ya, ada kelompok orang memperingati Maulid, Anda ngamuk. Itu jangan. Kalau yang akan kita bahas pada malam hari ini bukan atas dasar saya ngamuk mereka mengadakan Maulid, enggak. Gitu ya. Bukan atas dasar itu. Tetapi adalah dampak dari majelis peringatan Maulid itu pada umat. Ya.
Apa yang saya maksud di sini? Yang saya maksud adalah di dalam majelis-majelis ya. Umumnya kita memperingati Maulid Nabi ini kan satu dengan libur gitu ya. Karena itu sudah merupakan agenda nasional tahunan juga gitu ya. Yang kedua biasanya setiap majelis atau setiap masjid atau ormas atau apapun itu mereka mengadakan satu majelis ilmu. Yang dikatakan majelis ilmu yang mana kita bisa sebut majelis ini sebagai majelis peringatan Maulid. Kalau di Jakarta biasanya orang sebutnya Maulidan gitu ya. Kemana lo Maulidan? Kalau di Pontianak teman-teman, ini unik kalau di Pontianak ya. Kalau di Pontianak ini bulan Maulid. Jadi bukan hanya hari Maulid tetapi bulan Maulid. Nah jadi mulai hari ini sampai 1 bulan ke depan di Pontianak ini orang tuh kadang-kadang bergilir gitu ya. Hari ini Maulid di rumah Pak RT, besoknya Maulid di rumah Pak RW, besoknya Maulid di rumah Pak Camat gitu. Jadi berkali-kali kalau di Pontianak ini, ya mungkin tradisi orang sini mengadakan Maulid. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Ya, mungkin hari pertama dia ikut masjidnya, hari kedua ikut RT-nya, hari ketiga ikut ormasnya, hari keempat ikut sama keluarganya misalkan. Jadi kalau di Pontianak ini merupakan bulan Maulid, bukan hanya hari Maulid. Kalau di daerah-daerah lain ya, di tempat tinggal saya dulu di Bekasi atau di Jakarta ya, Maulid itu hanya sekali. Biasanya ketika libur inilah ya, hari inilah orang-orang biasanya Maulid. Biasanya bisa pagi, ba'da subuh, atau diadakan kajian jam 10 pagi misalkan ya. Atau ba'da asar, atau ba'da isya seperti malam hari ini gitu ya. Nah itu sangat variatif orang melaksanakan majelis peringatan Maulid Nabi. Oke. Sangat variatif. Dan dari peringatan majelis ini ya ada beberapa hal yang perlu kita soroti karena apa yang diadakan dalam majelis ini yang sebetulnya memicu permasalahan. Majelisnya nggak ada masalah gitu. Majelisnya nggak ada masalah. Jadi silakan aja kalau teman-teman ingin mengadakan majelis ya silakan aja. Jadi kalau ngomong bid'ah ya jelas bid'ah gitu ya. Zaman Nabi nggak ada kita ngumpul-ngumpul gini. Tetapi apakah dilarang? Nah itu pertanyaannya. Gitu ya. Apakah Al-Quran melarang seperti itu? Ya tentu tidak. Gitu. Tentu tidak. Kenapa? Karena kita menganggap ini sebagai tradisi. Jangan dianggap sebagai ritual. Saya rasa umat Islam nggak ada yang menganggap ini sebagai ritual. Ritual Maulid Nabi kan nggak ada ya. Kalau udah ngomongin ritual, artinya kita ngomongin ini wajib atau sunnah, ya kan? Hukumnya apa ini? Tetapi kan orang sampai detik ini nggak ada yang memperdebatkan Maulid Nabi ini hukumnya sunnah gitu, hukumnya wajib kan nggak ada. Ya suka-suka aja. Kalau orang mau ikut ya silahkan, kalau enggak ya udah nggak masalah. Artinya apa teman-teman ya? Teman-teman yang ngotot bahwasanya Maulid Nabi atau peringatan Maulid Nabi itu dikatakan bid'ah, sesat, haram dan sebagainya. Enggak, umat Islam tidak menganggap ini sebagai ritual. Ya, tidak menganggap ini sebagai ritual. Saya yakin gak ada lah yang menganggap Maulid Nabi ini sebagai ritual. Dia cuma acara hore-hore aja, tradisi aja gitu. Nah selagi acaranya itu tradisi, ya artinya ya ikut bagaimana cara masyarakat melaksanakan ini gitu. Nah yang selalu jadi permasalahan adalah bagaimana majelis ini diadakan, ya. Bagaimana majelis peringatan Maulid Nabi ini dilaksanakan. Ini selalu jadi permasalahan. Oke? Karena gini teman-teman, kita langsung aja ke board ya. Kita langsung aja ke board, kita coba breakdown dulu ya. Tentang kajian yang ada di masyarakat. Oke? Yang selalu saya soroti adalah biasanya Maulid Nabi ini pasti ada ceramahnya ya. Pasti ya teman-teman ya. Sebagian besar Maulid ada ceramahnya ya. Kecuali di Pontianak. Di Pontianak tuh kadang-kadang ada Maulid yang cuma nyanyi-nyanyi doang gitu. Sampai akhir nyanyi-nyanyi aja ada. Saya nggak tahu kalau di daerah teman-teman. Tetapi kalau di Pontianak ada Maulid Nabi itu yang nggak ada ceramahnya gitu. Jadi ibu-ibu di satu RT kumpul, habis itu genjreng-genjreng nyanyi-nyanyi sampai dari jam 8 malam sampai jam 10 malam, habis itu selesai makan-makan pulang. Ya, ada juga yang nyanyi-nyanyi. Tetapi kan mostly di masyarakat, ya ketika diadakan tabligh akbar atau apa gitu ya, ini pasti ada ceramahnya. Ya, jadi
mostly ya di setiap acara Maulid Nabi itu pasti ada ceramahnya. Dan biasanya, coba saya mau konfirmasi ke teman-teman nih. Biasanya isi ceramahnya itu, mayoritas isi ceramahnya itu adalah keajaiban tentang Nabi. Benar nggak teman-teman? Mayoritas isi ceramahnya adalah keajaiban tentang Nabi. Benar nggak teman-teman? Coba jawab di kolom komentar. Benar nggak? Ya. Benar nggak? Saya mau konfirmasi ini sama teman-teman nih. Coba teman-teman ketik di kolom komentar. Kebanyakan isi ceramah dari Maulid Nabi adalah hanya keajaiban tentang Nabi. Ya kalau nggak pernah datang ke Maulidan nggak apa, tapi yang pernah datang coba jawab di kolom komentar betul atau tidak teman-teman. Ya kan? Bener ya? Mostly yang diceritakan adalah keajaiban tentang Nabi. Contohnya apa? Contohnya yang pertama biasanya tentang proses kelahiran Nabi. Ya enggak? Proses kelahiran Nabi. Biasanya ustaz-ustaz tuh bercerita gini. Ketika Nabi dilahirkan, api yang disembah oleh orang Majusi berabad-abad tiba-tiba mati. Bener gak tuh? Pernah dengar gak? Ya kan? Api yang disembah orang Majusi berabad-abad tiba-tiba mati. Ya kan? Terus tiang-tiang bangunan yang ada di Persia itu tiba-tiba roboh gitu. Nah yang paling bala, yang paling fantastis gitu, dari rahimnya Aminah keluar cahaya. Wow. Bintang-bintang jatuh. Apalagi yang pernah teman-teman dengar dari proses kelahiran Nabi ini? Ya, yang paling fantastis tuh, dari rahimnya Aminah itu keluar cahaya. Ya, jadi gimana tuh? Dari rahimnya Aminah. Pokoknya proses kelahirannya ini, proses kelahiran Nabi ini diceritakan sefantastis mungkin. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Makanya ketika dilahirkan, wah, bintang jatuh, patung-patung di seberang Ka'bah katanya ya. Patung-patung yang mengelilingi Ka'bah itu tiba-tiba jatuh gitu. Ya, pokoknya banyak lah dongeng-dongeng tentang proses kelahiran Nabi. Ya, ini salah satu poin yang pasti dibesar-besarkan dalam Maulidan gitu ya, majelis Maulidan. Oke. Kemudian ya, itu proses kelahiran. Kemudian ketika besar sedikit, ini cerita yang saya pernah dengar dulu ya. Nggak tahu teman-teman pernah dengar atau tidak. Tetapi ini saya pernah dengar dulu. Jantung Nabi dicuci. Ada yang pernah dengar gak ceritanya? Jantung Nabi dicuci. Jadi ceritanya Jibril itu bawa air dari surga. Nggak tahu bawanya pakai ember, pakai toren atau pakai apa gitu ya. Tapi dulu saya diajarin nih, nggak tahu teman-teman diajarin atau enggak ya. Terus Jibril bawa air itu, ya air dari surga itu kepada Nabi. Ketika ketemu Nabi, dadanya Nabi dibelek, terus jantungnya dikeluarin, kemudian jantungnya dicuci pakai air dari surga. Ini saya dulu kecil-kecil diajarin nih. Jadi guru saya mengatakan, kenapa Nabi Muhammad tidak pernah melakukan kesalahan? Which is bual guru saya ya. Nabi Muhammad gak pernah buat salah itu bual. Orang di Quran aja diberitahukan beberapa kesalahan Nabi. Nah, guru saya ngomong, kenapa Nabi tidak pernah melakukan kesalahan? Karena ketika kecil, ya, jantungnya Nabi dicuci pakai air dari surga. Ini kan? Sebetulnya ini kan jadi kelihatan mitosnya sekarang ya. Sebetulnya yang menentukan perilaku kita, ya, emosional kita, intelektual kita tuh apa? Kan otak. Harusnya kalau mau ngarang lebih hebat lagi gitu. Kalau mau ngarang tuh harusnya Nabi ketika kecil otaknya dikeluarin dicuci. Ini dia cerita jantungnya dikeluarin dicuci
Padahal jantung itu nggak ada aktivitas intelektual di jantung gitu, aktivitas emosional pun nggak ada, semuanya di kepala. Ya mungkin teman-teman ada yang bertanya, loh kalau kita kaget kok jantung kita deg-degan? Ya itu hanya respon dari mana ya, dari sini, pusatnya di sini. Ya. Nah ini jadi ada cerita lagi jantung Nabi dicuci. Nah kemudian ada juga yang mengisukan Nabi itu tercipta dari cahaya. Wah, ini biasanya sufi nih. Ini pasti dari sufi nih ajaran-ajaran kayak gini nih. Ya. Nabi nggak punya bayangan. Kenapa? Karena dari salah satu ajaran sufi ya yang berkembang itu ada yang namanya ajaran Nur Muhammad. Bahwasannya Nabi Muhammad ini asalnya dari cahaya. Bahkan bukan hanya Nabi Muhammad gitu. Seluruh alam semesta ini asalnya dari cahaya. Nah kemudian yang spesifik memiliki cahaya itu adalah turun kepada nabi-nabi, dan nabi yang terakhir yang cahaya itu berhenti adalah pada Nabi Muhammad. Makanya ada akidah-akidah Nur Muhammad gitu. Nah ini mulai dikarang-karang sama umat Islam. Katanya Nabi itu tercipta dari cahaya. Bahkan saya pernah dengar di salah satu podcast ternama di Indonesia. Ya, teman-teman tahu lah, podcast ternama di Indonesia nomor 1. Ya, itu menghadirkan seorang ustadz. Ustadz itu menjelaskan bahwasannya, ya, ustadznya itu yang pernah terlibat kasus ST gitu. Ya kan? Ustadz tuh ngomong kayak gini, kalau manusia itu diciptakan dari tanah, Nabi Muhammad tidak diciptakan dari tanah, kata. Nabi Muhammad ini diciptakan dari tanah dan cahaya, katanya gitu. Jadi setengah-setengah gitu ya. Jadi kata dia, Nabi Muhammad itu tidak hanya diciptakan dari tanah, tetapi Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya. Ya, cahaya apa? Ya itu tadi, Nur Muhammad tadi. Ya, yang detailnya sudah dibahas sama Guru Iswan ya, tentang Nur Muhammad, akidah Isroki gitu ya, akidah pancaran. Bahwasannya seluruh alam semesta ini munculnya dari pancaran cahaya. Oke. Nah di sini berkembang mitos. Berkembang mitos apa? Karena Nabi tercipta dari cahaya, makanya dikatakan Nabi nggak punya bayangan. Wah. Bahkan saya pernah mendengar salah satu ceramah dari seorang keturunan beliau sendiri malah. Jadi keturunan beliau sendiri ini kadang-kadang yang kebanyakan membumbui beliau sebagai nabi mitos gitu. Ya. Keturunan beliau ini ngomong, Nabi itu diciptakan dari cahaya. Makanya kemanapun Nabi pergi, itu selalu dinaungi oleh awan, katanya. Jadi kemanapun Nabi pergi, selalu dinaungi oleh awan. Kalau gitu sama kayak saya. Sama kayak 280 orang ini yang nonton. Kan kita kemana-mana ada awan di atas kita kan. Omong kosong benar gitu. Tetapi dia menceritakan itu dengan sangat bangganya. Dia mengatakan, ya Nabi ini kemana-mana selalu dinaungi awan. Artinya mungkin dinaungi awan mendung kali gitu ya. Sehingga Nabi itu gak pernah kepanasan. Kata dia, kenapa Nabi selalu dinaungi awan? Karena kalau Nabi tidak dinaungi awan dan cahayanya Nabi bertemu dengan cahayanya matahari, matahari bisa musnah. Emang kadang-kadang gak kira-kira orang kata-kata nama Nabi itu ya. Orang jelas-jelas loh Nabi itu perang, pernah cedera, ya bahkan giginya pernah patah. Cahaya dari mana gitu, goblok. Ya kan? Kadang-kadang ini loh, sakit hati teman-teman ya. Maksudnya Nabi itu sosok teladan kita, utusan Tuhan, dibuat main-main sama dia gitu loh. Dibuat mitos-mitos yang gak kira-kira sama dia, kan kesel kita kan. Dibuat main-main, dibilang gak punya bayangan apa, pahalai lu gitu. Jadi kan kita yang selama ini selalu mengidolakan Nabi gitu ya, menghargai Nabi sebagai utusan Tuhan, sakit hati. Nabi kita dimitos-mitosin kayak gitu.
sama orang yang ngaku keturunannya sendiri gitu. Ya. Ngaku keturunan nabi, tapi nabi diceritainnya mitos-mitos aja. Cerita-cerita yang benarnya lenyap tentang nabi. Cerita bagaimana nabi membangun Madinah, cerita bagaimana nabi mempertemukan Muhajirin dan Ansor, ya. Bagaimana nabi yang menengahi antara pemuka-pemuka Quraisy dalam pemugaran Ka'bah. Hilang, sirna. Nggak dapat kita ilmu-ilmu tentang bagaimana nabi berkiprah dalam konteks kehidupan sosial, dalam berpolitik, dalam ekonomi. Hilang sejarah itu. Yang membekas ya hanya yang kayak gini-gini nih, keajaiban-keajaiban, which is semuanya dusta. Semuanya dusta. Semuanya hanya pembodohan. Jadi ketika Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Di Rasul itu ada uswah. Kita gak mau ngambil pelajaran itu. Maunya Nabi lahir cahaya keluar dari rahimnya Aminah. Ya. Dibahlul-bahlulin orang. Ya. Jantungnya dicuci. Gak punya bayangan. Ya. Udah gitu sekarang nih. Wah lagi rame nih. Ketika maulid, ya katanya kalau kita mengadakan maulid, Nabi itu hadir di majelis maulid. Makanya kalau di Jawa itu ada beberapa tempat maulid yang ditaburin tepung. Agar apa? Agar kalau Nabi datang, jejak kakinya kelihatan. Jadi apa nggak tolol kita sebagai umat digituin terus tiap tahun. Dan tradisi ini dilanjutkan turun-temurun. Didoktrin kepada keturunannya. Kalau yang punya pondok didoktrin kepada santrinya. Kalau yang punya keluarga didoktrin kepada keluarganya. Apa nggak tambah goblok kita jadi umat? Apa nggak tambah jauh kita sama Nabi? Ya? Nabi hadir di majelis. Bayang no gue. Ya? Dibilang hadir dalam majelis. Lah kalau majelis maulidnya di saat yang bersamaan, satu di Indonesia, satu di Afrika, Nabi hadir kemana? Hah? Ya kan ngarang gitu loh. Suka-suka aja ngarang atas nama Nabi. Yang ngomong gini Ustadz nasional, bahkan keturunannya Nabi, gitu loh. Sarap gitu. Ya. Habis itu nyanyian-nyanyian berlebihan. Ya. Nyanyiannya berlebihan. Coba lihat aja. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Fauqa. Allah saja mendeskripsikan dirinya di surat An-Nur tuh nurun ala nur gitu. Ya. Allah itu cuma nurun ala nur gitu. Kita bikin nyanyian Nabi itu nurun fauqa nur. Apa enggak gila tuh? Kalau ala itu masih nempel bro. Ya. Alal maktab nih. Bolpen saya alal maktab. Nempel. Kalau fauqa itu udah di atas gini nih. Ini fauqal maktabi gitu. Lebih gila lagi dari Tuhan. Ya. Nah ini kadang-kadang nyanyian-nyanyian kayak gini yang berlebihan. Dan itu kita nyanyikan. Nah dalam konteks nyanyian-nyanyian juga ya. Nah, dalam konteks nyanyian-nyanyian juga di masyarakat. Ya. Biasanya kita ketika memperingati Maulid Nabi kita nyanyi-nyanyi. Ya kan? Nyanyi-nyanyi kan? Ya kita jangan benci saudara kita umat Nasrani lah kalau nyanyi-nyanyi. Kita juga nyanyi-nyanyi kok. Ya. Tapi parahnya ya, bahlulnya kita nyanyi-nyanyi itu dianggap bentuk bersalawat. Ya, kita nyanyi-nyanyi itu, kita menganggap itu sebagai bentuk bersalawat kita kepada Nabi. Tanpa kita mau mikir, tanpa kita pakai otak kita gitu. Kita melakukan interpretasi terhadap Al-Quran
Ya perintah sholawat kan adanya di Al-Quran. Innallah wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah engkau. Jadi selawat ini adalah perintah Allah. Ya, selawat adalah perintah Allah. Ya. Ini mungkin bagi teman-teman yang belum sadar. Kenapa saya mengkritik ini? Ya. Allah memerintahkan kita untuk sholawat. Jadi sholawat kepada Nabi adalah perintah Allah. Nah kemudian ketika kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi, apa yang kita lakukan? Kita nyanyi. Ya. Liriknya gimana? Liriknya secara umum gini. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau ada juga sallallahu ala Muhammad. Ya. Ini lirik ketika kita nyanyi selawat. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Salawat apapun itu intinya ini. Mau salawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Ya intinya ini gitu. Salawat asgil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Ya intinya ini liriknya. Ya. Nah coba mikir. Woi. Allah ngabarkan kita nih. Allah sudah bersalawat. Ya, lagi bersalawat kepada Nabi. Terus Allah memerintahkan kita bersalawat kepada Nabi. Yang kita lakukan, kita ngucapin dua hal ini. Yang kalau diartikan, apa artinya? Sallallahu alaihi Muhammad artinya apa? Allah bersalawat kepada Muhammad. Kan goblok-goblok kita ini. Allah bersalawat kepada Muhammad. Ini kan bodoh-bodoh kita. Ya? Allahumma sholli ala Muhammad artinya apa? Kita nyuruh Allah, wahai Allah, berselawatlah engkau kepada Muhammad. Engkau kepada Muhammad. Okay. Ini nggak tahu nih yang bahlul ini siapa gitu. Orang Allah itu udah ngatakan, aku sudah selawat sama Nabi. Kau itu loh selawat sama Nabi. Kemudian yang kita lakukan, ya lu Allah, lu selawat sama Nabi. Ini kan muter-muter gitu. Allah suruh kita salawat sama Nabi, kita nyuruh Allah balik. Ini kan perintah. Allahumma sholli. Sholli itu fi'il amr gitu. Kata perintah. Perintah kepada Allah. Perintah untuk apa? Perintah kepada Allah agar Allah bersalawat kepada Nabi. Dan kebahlulan ini didoktrin, dilestarikan gitu loh. Jadi ibarat saya nyuruh anak saya, ya. Contoh, nak, tadi ayah sudah sikat gigi. Kamu sana sikat gigi, biar gigimu bersih. Terus anak saya bukan ke kamar mandi ngambil sikat gigi terus gosok gigi. Apa yang dia lakukan? Dia malah angkat tangan bilang sama saya, wahai bapakku, engkau sikat gigi lah. Apa enggak saya geplak kepala anak saya itu? Gue udah sikat gigi, lu sono sikat gigi gitu. Nah itu contohnya kayak gitu. Ya. Jadi ya kita nyanyi-nyanyi itu, kita anggap nyanyi-nyanyian kita itu sebagai bentuk sholawat, itu merupakan kebodohan yang nyata. Ya. Tapi umat Islam kan gak mau dibetulin. Ya.
ini seluruh ulama udah bilang gini, lu jangan merasa benar. Lo enggak. Justru setelah dibuktikan gini, artinya apa? Semua orang pun bisa salah gitu loh. Sekarang Anda mau mikir atau tidak? Itu permasalahannya. Mungkin teman-teman yang awam, yang di desa, yang di mana nggak ngerti kan makna dua kata ini apa, nggak ngerti. Sekarang saya artikan, saya kasih tahu artinya. Artinya apa? Artinya ini, Sallallahu alaihi Muhammad itu artinya Allah bersalawat kepada Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad artinya kita nyuruh Allah salawat kepada Muhammad. Ini kan omong kosong. Allah sudah bersalawat, tinggal engkau yang salawat kepada Nabi. Nah ini, sampai sekarang, ya, minimal sampai saya hidup ini, nggak pernah ada orang yang menjelaskan ini. Jadi kita berselawat pada Nabi itu bentuknya seperti apa? Ya, karena jujur, ini hal-hal yang termasuk dulu. Ya, saya di Gontor, saya tuh lulusan S1 perbandingan agama, S2-nya perbandingan agama di Pakistan. Sampai saya lulus S2, ini masih menjadi big question, pertanyaan besar. Kita disuruh sholawat, kita malah nyuruh Allah balik. Ini apa cerita gitu? Baru ngerti ketika ketemu Guru Iswan. Bukan baru ngerti sih, kalau mau ngerti mah bisa-bisa aja. Cuman saya dulu, mungkin teman-teman juga dulu, sekarang ini masih dikelilingi sama doktrin-doktrin yang membuat teman-teman susah untuk keluar. Sulit untuk keluar. Cobalah, di antara 335 teman-teman nih, berapa orang yang bisa menerima pernyataan saya? Coba, berapa orang? 10%, itu udah banyak banget. Kebanyakan menghujat kan? Atau kalau tidak menghujat, minimal teman-teman meragukan, itu benar nggak nih orang ngomong gitu. Ya, walaupun sudah dibuktikan secara semantik, ya, artinya apa yang kita ucapkan tuh udah saya artikan sesuai dengan kaidah bahasanya ya begitu. Dan secara logika sudah saya katakan juga, sudah saya jelaskan juga. Tetapi masih ada di antara teman-teman 350 orang ini yang tidak mau menerima dan tidak mau percaya. Itulah dampak doktrin teman-teman. Membuat Anda sulit berpikir doktrin itu. Ya. Nah kalau Anda sudah sulit berpikir, artinya Anda tidak tunduk kepada petunjuk Al-Quran yang menyuruh Anda untuk mikir gitu loh. Ya kan? Nah ini kan kita artinya disuruh mikir. Nah sekarang kita ngotot nyanyi-nyanyian yang kita nyanyikan itu adalah bentuk sholawat kepada Nabi. Bahkan setiap Jumat digaungkan sama khotib. Pada hari yang mulia ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari Jumat yang mulia ini, marilah kita bersama memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita harus jawab rame-rame itu. Kalau enggak jawab rame-rame, diulangin sama khotibnya itu. Ya, diulangin sama penceramahnya itu. Marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad. Oh, mana ini suaranya kurang kenceng ini, ya. Lo mau nggak dapat syafaatnya Nabi? Biasanya kalau satu-satu. Kalau gua ngomong Muhammad, lu jawab. Ulangi ya sekali lagi ya, karena si orang Betawi dulu kan. Marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah rame yang jawab. Kalau disebut nama Tuhan tuh biasa aja. Kalau disebut nama Nabi itu harus menggelegar gitu. Kenapa sih umat Islam tuh? Kalau penceramah tuh, kalau mulai ngomong kan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan. Biasa aja, nggak bergetar hati kita gitu ya, nggak bergetar otak kita. Tetapi begitu, yang kedua, salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Itu jendela-jendela harus bergetar jawabnya itu. Kalau enggak diulangin lagi sama penceramahnya. Padahal Tuhan itu yang memberi petunjuk. Nabi cuma utusan penyambung lidah. Ibarat kata ada Prabowo, ada Seskap Teddy gitu.
Kita memuji-muji Seskap Teddy kayak memuji-muji Prabowo. Contohnya aja lah ya, contohnya. Seakan-akan Seskap Teddy ini yang menentukan, padahal yang menentukan Pak Prabowo. Ya ini contoh aja, gitu ya. Nah kita berlebihan sama utusan, dan kita nggak mau berlebihan sama Allah, nggak mau. Disebutkan nama Tuhan, siapa yang bergetar? Nggak ada. Disebut nama setan bergetar. Gitu. Jadi kita ini hamba apa sebetulnya kita ini? Nah itu kita menganggap apa yang kita nyanyikan itu bentuk sholawat. Dan biasanya juga teman-teman ya, lirik-liriknya fantastis. Oh fantastis. Ya, Tuhan cuma nurun ala nur tadi. Ya, Nabi nggak mau kita. Oh, Nabi ini nurun fauqa nur. Anta syamsun, anta badrun. Wow, dua-dua tuh. Ya. Bulan, matahari. Anta nurun fauqa nurin. Gitu. Ini mah bukan saya mendiskreditkan Nabi. Kagak ada niatkan saya mau mendiskreditkan Nabi. Enggak. Letakkan aja Nabi di posisinya. Ya posisi dia sebagai utusan. Dia kalau gak dikasih wahyu, ya Muhammad itu cuma sekedar orang baik aja gitu. One of the humankind gitu. Karena dia diberi wahyu, ya kita disuruh mengikuti dia. Kita disuruh melihat bagaimana figur dia. Gitu ya. Nah kadang-kadang juga, bukan kadang-kadang, pasti ya dianggap bentuk harapan mendapatkan syafaat. Kemarin kita sudah bahas, gak ada syafaat-syafaat itu. Kalau malaikat aja gak memberikan syafaat, kalau malaikat saja tidak bisa memberikan syafaat, apalagi Nabi, apalagi bawah-bawahnya udah. Jadi di akhirat bagaimana? Ya udah hisab kamu tuh, hisab amalmu itu gitu. Nggak ada lain. Ya. Yang menentukan kita masuk surga atau neraka itu ya hisab amalmu. Amalmu baik apa enggak? Kalau amal baikmu lebih banyak daripada amal burukmu, itulah yang akan menyebabkan kamu masuk surga. Jangan diotak-atik lagi. Ya inilah pentingnya kita membedakan apa kata Tuhan, apa kata orang. Kita lebih percaya apa kata orang sih. Mentang-mentang orang itu pakai sorban, mentang-mentang orang itu hadir di TV nasional, hadir di podcast nasional, Anda lebih percaya mereka daripada Al-Quran. Al-Quran lebih populer dari mereka, Pak. 1400 tahun bertahan sampai ke Indonesia. Berapa ribuan kilometer tuh jaraknya dari tempat diturunkannya. Jarak umurnya 1400 tahun, ya. Quran diturunkan tahun 600-an. Ya, sekarang udah tahun 2000-an. Ya, udah 1400 tahun. Jaraknya berapa ribu kilometer kita dari tempat turunkannya Mekah. Jadi lebih populer Quran apa Ustadz itu gitu. Nah kalau Ustadz itu ngomong A, Quran bilang minus A, jangan ikut Ustadz itu. Kan Rasul pun udah berwasiat, kalau kalian gak mau sesat, ikuti kitabullah. Ya, ikuti kitabullah. Lah kan Ustadz itu ngikuti kitabullah juga. Iya tapi salah gitu. Ya bisa aja orang itu baca Google Maps tapi salah jalan. Bisa. Emang gak bisa? Ya, biasanya ibu-ibu kan sering tuh, dia buka Google Maps tapi salah jalan. Ya bisa. Oh dia Ustadz itu buka Quran kok pelajari Al-Quran tapi salah jalan. Ya bisa. Nah bagaimana cara kita membaca maps biar benar? Nah itu yang kita selalu bahas di Tadabbur Institute. Ya, itulah yang selalu kita bahas di Tadabbur Institute. Kita sudah nyusun metode. Gitu. Ya. Nah jadi selama ini kita nyanyi-nyanyi itu, ya kan, pasti dengan harapan ini. Harapan bahwasannya kita itu bernyanyi dalam bentuk sholawat, ya sebagai bentuk sholawat, agar Allah menganggap kita sudah sholawat kepada Nabi, ya kan? Yang kedua, agar kita mendapatkan syafaat. Padahal di Quran tuh gak ada, pemberi syafaat itu cuma Allah. Nah bagaimana Allah memberikan syafaat? Ya tergantung amalmu. Ya. Nah teman-teman, dari tradisi ini, tradisi Maulidan ini ya teman-teman ya,
dari tradisi majelis maulidan. Kalau liburnya sih nggak ada dampak, enak-enak aja kita libur, ya kan? Saya kira nggak ada yang protes kan hari ini libur kan? Kecuali mungkin kasir Alfamart sama Indomaret gitu. Ya. Nah, tetapi dampak dari majelis-majelis yang diadakan di masyarakat dari Sabang sampai Merauke ada beberapa dampak. Dampaknya apa? Yang pertama, masyarakat tidak memiliki pandangan yang jernih. Siapa itu nabi? Kita kehilangan sosok nabi. Kenapa? Karena yang diceritakan kepada kita ini cuma yang gini-gini doang, mitos-mitosnya doang. Ya, nabi lahir dari rahim Aminah keluar cahaya. Nabi lahir api majusi padam. Nabi lahir tiang-tiang di Persia runtuh. Ya. Berhala-berhala di Ka'bah jatuh. Jantung Nabi dicuci. Nabi gak punya bayangan. Nabi bisa ngeluarin air dari tangannya. Macam-macam ceritanya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak memiliki pandangan yang jernih tentang siapa itu Nabi. Karena yang diceritain itu gak pentingnya. Proses kelahiran, apa pentingnya? Gak penting itu. Yang penting itu bagaimana kiprah Nabi ya, ketika sudah dewasa, terutama ketika sudah dilantik menjadi nabi. Ya. Bagaimana yang dulunya berliau buronan di Mekah, dalam waktu 10 tahun bisa kembali menguasai Mekah. Gimana caranya tuh? Permainan politiknya gimana? Bagaimana masyarakat Madinah yang dulunya miskin menjadi nasibnya berubah? Bagaimana Arab itu yang dulunya Baduy, ya cuma kenal suku-sukuan, tiba-tiba menjadi kekhalifahan, dinasti yang cukup hebat. Ya, dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah itu kan dinasti-dinasti hebat yang bertahan ratusan tahun. Ya, nggak cuma 1 periode, 2 periode, 5 tahun, 5 tahun. Ratusan tahun, Pak. Gitu kan. Sampai ke Turki Utsmani baru tumbang 1926. Bayangin aja loh. Turki Utsmani baru tumbang 1926. Dari kapan peradaban Islamnya? Ya dari Nabi lahir gitu. Enggak sih, dari Nabi diutus jadi Nabi gitu. Dari Muhammad diutus jadi Nabi. Kita kehilangan. Padahal kalau kita telusuri ya, sejarah diadakannya Maulid itu kita kembali kepada zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Dalam apa? Dalam perang salib. Jadi kalau yang saya tahu, ya, Maulid ini pada dasarnya adalah untuk membangkitkan motivasi atau spirit umat Islam ketika mereka perang salib. Kenapa umat Islam mulai kelabakan, kewalahan? Karena perang salib kan buset, lama bener gitu. Ya. Nah di situ Salahuddin Al-Ayyubi memulai tradisi itu. Apa yang diceritakan dalam tradisi Maulid Nabi awal, yang diceritakan bagaimana kehebatan Nabi menghadapi orang Quraisy, orang kafir. Itu yang diceritakan. Jadi yang didapat oleh orang-orang ketika itu adalah keteladanan Nabi. Gak ada diceritain Nabi lahirnya brojol dari rahim Aminah keluar cahaya, gak ada gitu loh. Ya. Nah ini. Nah jadi teman-teman ya, kalau mau euforia malam Maulid Nabi, ya nanti saya akan bahas ayat setelah ini. Tetapi yang terpenting kalau teman-teman mau euforia Maulid Nabi, kan Maulid Nabi ini libur seharian. Ya bacalah Sirah Nabawiyah coba gitu loh. Minimal dengan cara itu aja lah. Ya, bagaimana kiprah Nabi dari hidup. Minimal baca buku-buku yang sederhana gitu. Ya, yang ditulis sama siapa tuh? Sirah Muhammad atau Sirah Nabawi atau apa gitu namanya. Nah, pokoknya judul bukunya tuh gede tuh, Muhammad tuh, baca aja itu. Ya. Yang mitos-mitosnya skip, nggak usah digubris itu. Ya. Nah kemudian tanpa sadar, kadang-kadang kita meletakkan Nabi di atas Tuhan. Ini nauzubillah min dzalik. Tanpa sadar, ya. Tanpa sadar teman-teman. Oke.
Kemudian, ya Nabi juga tidak dapat membawa peran keteladanannya. Yang dibawa hanya keajaiban-keajaibannya ini loh. Dan kadang-kadang umat Islam berharap dirinya jadi nabi. Lah kan enak, bahlul gitu. Ya. Ini menjadi permasalahan umat Islam. Kita nggak tahu siapa itu nabi, tanpa sadar kita meletakkan nabi di atas Tuhan, ya, dan kita tidak juga mendapatkan keteladanan nabi. Karena nggak tahu kita bagaimana nabi bersosial politik, bagaimana nabi ya kan menyatukan suku-suku yang ada di Madinah. Bagaimana Nabi menyelesaikan konflik antara Yahudi sama umat Islam di Madinah. Kenapa? Ceritanya nggak nyampe ke kita. Ya, karena di Maulid nggak diceritain itu. Di Maulid tuh yang diceritain itu tadi, kelahirannya, Nabi jantungnya dicuci, ya kan? Sama hadis-hadis kata orang gitu ya. Oke. Nah ini yang menjadi permasalahan sehingga kita tidak bisa meneladani Nabi. Oke. Nah pada malam hari ini saya akan mencoba membawakan beberapa ayat yang sering dibacain qori ketika Maulid Nabi. Jadi qori-qori itu sering baca ayat ini. Oke. Dan kita coba memahami ayat ini. Karena ada beberapa banyak kosakata yang bisa kita pelajari. Oke. Teman-teman tahu nggak? Qori itu kalau malam Maulid baca apa? Gak tahu kan? Kenapa? Ya karena dibaca qori doang. Sama penceramahnya gak dijelasin. Disebut juga enggak gitu loh. Padahal ini ayat jelas-jelas menceritakan Nabi. Kebiasaan kita tuh dalam ceramah apapun eventnya, itu kita selalu mengetepikan Al-Quran. Al-Quran itu cuma berhenti di bacaan qori doang, ya kan? Qori udah baca, udah. Kanjeng Nabi pernah berkata dalam sebuah hadis. Pasti gitu, mulainya pasti gitu. Coba kita mulai dari kisah-kisah Al-Quran, bagaimana Al-Quran ini menceritakan Nabi. Oke. Nah, ayat yang sering dibaca qori adalah ayat ini, surat Al-Ahzab. Ya, surat Al-Ahzab ayat 38 ya, sampai ke bawah-bawahnya itu nanti. Ya. Oke, pertama teman-teman ya, ada beberapa kosakata penting yang perlu kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama ya, konteks ayat ini, saya berikan konteks dulu. Konteks ayat ini adalah ketika terjadi kisah peristiwa antara Nabi dengan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu anak angkatnya Nabi. Ya kan, dia kalau nggak salah dibeli sama Khadijah atau pokoknya gimana ceritanya. Terus ketika Zaid itu budak, ketika dimerdekakan sama pamannya atau bapaknya, Zaid disuruh milih. Kamu mau, kalau nggak salah bapak sama pamannya itu tinggalnya di Madinah, Zaid ini kan tinggalnya di Mekah karena budaknya Khadijah gitu kan. Nah terus ditanya sama Nabi setelah Zaid merdeka tuh, Zaid, kamu mau ikut bapak sama Pak D ke Madinah atau kamu mau di Mekah sama Muhammad gitu? Ya aku mau di Mekah aja sama Muhammad. Akhirnya tinggal lah sama Muhammad itu ya. Nah terus kemudian si Zaid ini nikah sama Zainab, dijadikan anak angkat. Bahkan sempat ada berita gitu ya bahwasannya Zaid ini bin Muhammad, padahal bukan bapaknya ya Muhammad itu gitu ya. Pokoknya anak angkat lah si Zaid ini. Kemudian Zaid nikah sama Zainab, kemudian nggak cocok sama Zainab ya, akhirnya dicerai sama si Zaid. Kemudian Zainab dinikahkan sama Nabi, itu perintah Allah. Kenapa? Karena di tradisi orang Arab ya, menikahi mantan istri anak angkat itu tabu, padahal ya nggak ada masalah gitu ya, kan anak angkat bukan anak kandung gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah ini lanjutan dari ayatnya. Makana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lah. Sungguh tidak ada beban bagi Nabi terhadap apa yang Allah fardukan kepada mereka. Artinya apa? Ya Allah juga kira-kira ketika nyuruh Nabi. Oke? Artinya Allah itu tidak pernah menyuruh Nabi untuk sengoyo itu ya, sebrutal itu enggak. Tetapi kan Nabi brutal gitu ya ketika mengemban risalah ini. Ya hebat memang Nabi gitu.
Kemudian di sini ada kata sunnatullah. Nah, inilah yang umat Islam sering keliru memahami sunnatullah. Sunnatullah kita artikan sebagai hukum-hukum alam, hukum-hukum sebab akibat. Itu bukan sunnatullah. Sunnatullah itu contohnya ini nih. Nabi tidak memberikan beban berlebih ya kepada Allah tidak memberikan beban kepada Nabi ya atas apa yang Allah suruh kepada nabi-nabi itu. Nah, inilah yang merupakan sunnatullah. Jadi sunnah itu artinya preferensi pribadi ya. Pandangan subjektifnya Allah. Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ya, Allah tidak menyukai orang-orang yang zolim. Allah tidak suka orang-orang yang munafik. Nah, itu namanya sunnatullah. Ya. Jadi sunnatullah itu bukan hukum sebab akibat seperti yang dinarasikan ustadz-ustadz. Salah itu. Ya. Sunnatullah itu perilaku subjektifnya Allah. Ya. Allah nggak suka orang zolim. Di antara kita ada yang suka orang zolim gitu. Ya, Allah tidak suka orang yang munafik. Di antara kita ada yang suka orang munafik gitu, karena bisa dimanfaatkan gitu. Nah, inilah sunnatullah terhadap orang-orang yang sebelum Nabi Muhammad. Oke. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Coba di sini tuh banyak kosakata penting yang harusnya kalau dibahas satu-satu umat Islam pinter. Dan perintah Allah itu ya, amrullah dan perintah Allah itu merupakan kadar yang makdur, kadarnya dapat dilakukan. Ibarat kata Allah tuh nyuruh tuh kira-kira, nggak bakal membebankan kita. Atau dalam konteks ini nggak akan membebankan Nabi. Itulah makna qadar. Ya. Nah, jadi selama ini kita ngomong kadarullah itu maksudmu apa gitu? Kalau kadar di dalam Al-Quran itu artinya ya kadar dalam bahasa Indonesia. Ya. Emas ini kadarnya berapa? Oh, ini 20 karat. Oh, ini 24 karat. Ya, itu namanya kadar. Ya. Jadi kadar itu artinya adalah kapasitas. Ya. Bagaimana kemampuan kita melakukan sesuatu. Makanya kata-kata yaqdir itu artinya bisa, mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, itu sama dengan kata-kata qadar. Allah mampu melakukan sesuatu. Ya. Nah, kita mengartikan qadar adalah keputusan Allah yang sudah terjadi. Makanya apapun yang sudah terjadi kita bilang qadarullah. Nggak nyambung sama kosakata Al-Quran. Qadar itu kapasitas, kemampuan. Perintah Allah menuntut kemampuan Nabi untuk melakukannya gitu. Dan kemampuan itu pasti dilakukan Nabi. Itulah namanya qadar makdur. Oke? Nah, kemudian alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Artinya apa? Ketika Nabi ya menyampaikan risalah Allah, dia hanya takut sama Allah. Dia nggak takut sama orang-orang yang menentang gitu. Makanya ditentang di Mekah pindah ke Madinah. Dilemparin batu ke Taif ya tinggal pindah aja gitu. Ya. Inilah esensi dari mana layak syauna ahadan illallah. Ya. Jadi kita mengajak orang berdakwah ini ya, jangan takut siapa-siapa. Teman-teman di TI mau berdakwah silakan, tetapi satu hal ya, teman-teman harus bertanggung jawab atas ilmu yang teman-teman dakwahkan. Jangan teman-teman berdakwah berani ya kan buka open mic tetapi ilmunya belum mumpuni. Jangan. Di debat orang skakmat nanti. Terutama ajaran-ajaran kita ini kan enggak umum. Oke. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah kepada Allah sebagai penghitungnya. Gitu ya. Nah, kemudian ada satu juga yang penting di sini, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Nabi Muhammad itu bukan bapakmu gitu. Dan ini terbukti benar gitu. Artinya apa? Artinya sebetulnya Nabi Muhammad secara keturunan itu putus. Kalau mau fair ya,
Kan keturunan itu diambil dari jalur laki-laki, ya kan? Keturunan itu diambil dari jalur laki-laki. Contoh Ali, ya. Bin siapa? Bukan bin emaknya, ya. Bin bapaknya Abi Tholib, ya. Contoh lagi, ya. Umar bin bukan emaknya, bin bapaknya Umar bin Al-Khattab, ya. Ya. Abdullah bin Abbas, ya, sahabat Nabi. Bin bapaknya siapa? Namanya Abbas gitu. Nggak ada keturunan itu tiba-tiba nyilang ke emaknya, itu nggak ada. Ya, keturunan itu lelaki. Nah, ayat ini itu terbukti benar. Artinya apa? Artinya bahwasanya Nabi itu tidak pernah punya keturunan. Kenapa? Karena keturunan Nabi yang laki-laki itu meninggal semua sebelum mereka sempat menghasilkan keturunan lagi. Jadi ada 3 kan atau berapa ya anak Nabi yang laki itu? Ada Qasim, ada Ibrahim. Teman-teman yang paham sirah lah yang lebih paham ya. Jadi Qasim ini bin Muhammad, tetapi Qasim udah meninggal sebelum sempat punya keturunan. Ibrahim ini yang bin Muhammad, tetapi Ibrahim pun meninggal sebelum sempat punya keturunan. Nah, yang ngaku-ngaku keturunan sekarang itu mereka sebetulnya keturunannya Abi Tholib gitu. Karena dari Fatimah gitu ya. Fatimah binti Ali bin Abi Tholib. Ya kan? Bukan Fatimah binti Ali. Fatimah memang binti Muhammad. Tetapi ketika Fatimah dia nikah sama Ali, kemudian dia melahirkan anak, ya, namanya Hasan misalkan. Ya, Hasan ini bin Ali bin Abi Tholib, bukan jadi Hasan bin Fatimah binti Muhammad gitu. Ya. Kalau kita main fair. Ya. Jadi benar kata Allah nih. Ya. Muhammad tuh bukan bapakmu. Ya, bukan bapak salah seorang di antara kalian. Oke. Nah, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan penutup nabi-nabi. Ya, ini kan pernah saya bahas juga sebelumnya ya. Nabi-nabi itu di Quran ada 2 istilah, ada al-anbiya, ada an-nabiyun. Ya. Kemarin sudah pernah kita bahas. Apa perbedaan al-anbiya sama nabiyun? Dua-duanya sama-sama jamak gitu. Jamak dari apa? Jamak dari nabi gitu. Nabiyun, nabiyani, anbiya. Nabiyun, nabiyani, nabiyuna. Nah, apa bedanya tuh? Ada 2 nih. Ya. Nah, Nabi Muhammad tuh bukan hanya khotamul anbiya, tapi khotamun nabiyyin juga. Kalau al-anbiya itu nabi-nabi yang mempunyai satu nasab, gitu ya, satu nasab. Nah, kalau nabiyun ini semua nabi-nabi yang disebutkan dalam Bible, ini termasuknya di nabiyun. Tidak harus dalam satu nasab, tidak satu nasab. Ya. Nah, nabi-nabi kan yang diutus di seluruh dunia kan banyak, katanya ada berapa ratus ribu, 128.000 lah katanya, gitu ya. Nah, Nabi Muhammad ini khotaman nabiyyin. Artinya apa? Kalau ada yang ngaku nabi setelah Muhammad, ya itu artinya nggak benar. Tapi ada aja loh di Indonesia nih memang gila. Ya. Dunia ini memang gila. Ketika Allah mengatakan bahwasannya Muhammad itu nabi terakhir, masih ada aja yang ngaku nabi setelah Muhammad. Contoh di Indonesia siapa? Ahmad Musodik. Tahu nggak teman-teman? Ya. Ahmad Musodik. Ahmad Musodik itu pendiri gerakan dakwah Islamiyah atau apa gitu ya, yang akhirnya itu berevolusi jadi Gavatar, ya, Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara gitu, Gavatar. Ya. Bahkan Ahmad Musodik ini lebih gila lagi, dia bukan mengaku nabi setelah Muhammad, tetapi dia mengatakan bahwasannya enggak, nabi terakhir itu bukan Muhammad, aku nabi terakhir. Ya. Dapat wahyu kagak? Ya, dia membatalkan kenabian Muhammad dan mengaku dirinya sebagai nabi. Ya, ini jangan ya teman-teman.
Ah, ada yang siapa yang ngaku, pokoknya siapapun yang ngaku nabi setelah Muhammad jangan percaya. Oke? Tidak ada nabi setelah Muhammad. Oke? Wa kana Allah bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, bukan berzikir, ya. Kalau kita ngomong udzkurullah artinya kita berzikir kepada Allah, ya itu belum diartikan. Kalau diartikan apa? Ya ingatlah kepada Allah, ingat yang banyak gitu. Artinya ya kapanpun kita berdiri, ya tidur, baring, bengong, ya ingat Tuhan. Oke? Wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya, wasabbihuhu bukrah wa asil, pagi petang. Bukan kita itu pagi-pagi itu nyisipkan waktu untuk pegang tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya enggak. Ya gerak gitu loh. Ya kerja apa? Ya, cari penghidupan. Lakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, bagi keluargamu, bagi orang lain. Pagi dan petang. Malamnya tidur gitu kan. Innalaka fin nahari sabhan tawila di ayat lain. Sesungguhnya kamu di waktu siang memiliki sabhan, memiliki aktivitas yang panjang. Ini maksud Tuhan. Bukan tasbih pagi petang. Sampai umat Islam tuh buat kitab kecil namanya zikir pagi petang. Bukan itu. Ya. Pernah nggak teman-teman? Ya, pernah lihat kan buku kecil? Ya, judulnya zikir pagi petang. Gitu. Ya itu inspirasinya dari ayat ini gitu. Sabbihu bukratan wa asila. Ya berzikirlah kita pagi petang. Nah, al-maksurat ya. Tapi bukan maksurat, ada tuh pokoknya tuh zikir pagi petang. Ya isinya maksurat. Cuman judul kitabnya tuh zikir pagi petang. Yang dimaksud tasbih ya di sini itu artinya kita bergerak. Innalaka fin nahar, surat apa tuh? Ya, surat Al-Muzammil ya. Innalaka fin nahari sabahan tawila. Di waktu siang kamu memiliki sabahan, pergerakan, aktivitas yang panjang. Ya. Jadi jangan dimaknai kita disuruh zikir pagi petang. Apalagi kalau hari Jumat tuh udah gila aja tuh kita tuh. Pada asar hari Jumat, ayo kita fokus, kita berdoa pada Allah. Apa sih? Gak jelas. Ya. Nah, kalau mau doa mah kapan aja kali. Nah, doa juga termasuk hal-hal pokoknya susah nih apa yang namanya memperbaiki akidah umat Islam nih. Makanya kita pelan-pelan nih sama teman-teman di Tadabbur Institute. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, ini ayat pamungkas. Untuk memahami sholawat, kalian harus memahami ayat ini. Kalau enggak, kita enggak ngerti apa itu sholawat. Ya. Untuk memahami sholawat, enggak bisa lepas dari ayat ini. Ayat apa itu? Huwaladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Ayat ini dibaca qori setiap acara Maulid Nabi. Buset. Tapi kok gak pernah sih penceramah itu ngajarin ayat ini, jelaskan ayat ini ke umat. Langsung lompat ke 56, ya kan? Innallah wa malaikatahu yusalluna. Ini loh sebelum 56, ya. Sebelum surat Al-Ahzab 56, ayat ini dulu Pak Ustadz, Kiai Habaib. Sebelum loncat ke Al-Ahzab 56, ayat ini dulu. Coba lihat ya. Pertama Allah mengatakan apa? Huwaladzi, dialah Allah. Yang apa? Yang yusolli. Dialah Allah yang berselawat. Kepada siapa Allah berselawat? Alaikum, kamu semua 339 orang ini. Allah berselawat kepada kamu semua. Ya, umat manusia. Oke? Dan para malaikatnya juga berselawat kepada kamu semua. Nah jadi pada dasarnya
Selawat yang Allah bangun itu adalah selawat Allah kepada seluruh manusia. Ini dasarnya. Kalau ini di skip, tiba-tiba membahas Al-Ahzab 56, ini kita kehilangan takwil, kehilangan penjelasan yang komprehensif. Lihat ayat ini dulu. Allah berselawat kepada kalian umat manusia. Itu dulu, camkan dulu itu. Ya. Saya selama hidup saya sering dengar penceramah kiai habaib siapapun dia membacakan Al-Ahzab 56. Sering dengar. Di khutbah Jumat, di Maulid Nabi, kayak di majelis lain Maulid Nabi, kayak saya sering dengar pernyataan itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tetapi sekalipun saya nggak pernah dengar ustadz kiai siapapun membahas ayat ini. Benar nggak teman-teman? Benar nggak? Coba jawab di kolom komentar. Benar nggak? Siapa yang pernah dengar ada ustadz bahas ayat ini? Siapa? Angkat tangan. Pernah atau tidak? Benar nggak teman-teman? Nggak pernah dengar kan kalian? Nggak pernah diajarkan kan? Bahwasannya Allah itu bersalawat kepada seluruh manusia. Nggak pernah dengar kan? Ustadz mana yang pernah bahas ayat ini nih? Nggak ada. Kayaknya disembunyikan mereka. Saya tuh berkaca kepada diri saya aja lah ya. Karena saya tuh anak pengajian. Dari kecil saya anak pengajian. Ya, saya anak pesantren. Saya intelektual, bukan intelektual ya. Maksudnya pernah kuliah di kampus muslim. Mata kuliahnya pun tentang agama. Gak pernah saya tuh denger dosen ke, kiai ke, habaib ke, ustadz nasional ke, ustadz kampung ke, bahas ayat ini nih gak pernah saya. Akhirnya saya maju, saya bahas ayat ini biar teman-teman tahu apa maksud dari selawat. Ini loh sebelum, kalau yang sering dibaca itu kan Al-Ahzab ayat 56. Ya kan? Ya. Nih, di sini ini 56. Sebelum 56 ini dulu, bro. Pahami dulu. Sebetulnya yang ingin Allah lakukan adalah Allah ingin berselawat kepada kalian semua. Nah, solawat itu akar katanya sot, lam, wow. Artinya apa? Membangun koneksi, membangun keterhubungan, sehingga Allah bisa melakukan komunikasi. Gitu loh. Sholat, ya sama. Sholat pun akar katanya dari sholawah ini. Ya. Sholat, sholawat itu beda jamak sama tunggal doang. Sholat itu tunggal, ya sholatun ini tunggal, jamaknya sholawatun gitu doang. Kita sholat untuk terhubung sama Allah, agar kita mengingat Allah. Kita bersalawat kepada Nabi, artinya adalah ya nanti ini dulu. Ya. Nah, Allah dan para malaikatnya ingin terkoneksi atau terhubung dengan seluruh manusia. Ini loh pesan Tuhan nih. Allah pengen selawat kepada kita. Jadi selawat itu jangan dianggap sebagai satu kalimat yang Allah hanya berlakukan kepada Nabi. Enggak, dol. Enggak. Selawat itu kata netral yang artinya terkoneksi, terhubung. Allah bisa koneksi kepada kita, kita bisa koneksi pada Allah, kita bisa koneksi kepada tetangga kita bisa terkoneksi kepada kita. Saya bisa terkoneksi kepada teman-teman, 380 orang, 380 orang ini bisa terkoneksi sama saya. Itu makna sholawat. Jadi jangan kita menspesifikkan sholawat ini hanya kepada Nabi.
Enggak, ini loh. Akar permasalahannya di sini. Allah ingin terkoneksi dengan seluruh manusia. Untuk apa? Untuk apa Allah membangun koneksi? Liyukhrijakum minaz zulumat ilan nur. Biar kau pandai, enggak goblok gitu. Bahasa kasarnya mah. Untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, bro. Biar kau pintar. Ya, ini maksud dari ayat ini. Allah ingin berhubung dengan kamu, ingin terkoneksi, ingin terhubung dengan kamu untuk menyampaikan pesan, untuk menurunkan wahyu, untuk menurunkan petunjuk agar apa? Agar kamu bisa keluar dari jurang kebodohanmu itu menuju kepada cahaya. Ini maksud dari sholawat. Ya. Di ayat lainnya di surat Ibrahim, kitabun anzalnahu ilaika, kitab yang aku turunkan kepada Muhammad, kepadamu Muhammad, litukhrijan nas minaz zulumat ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ya, ini makna sholawat, bro. Jangan diartikan aneh-aneh macam-macam. Jangan diartikan konyol kayak tadi. Allah sudah bersalawat, Allah suruh kita sholawat, kita bersalawatnya hanya dengan mengucapkan mantra, nyanyi-nyanyi, bahlul. Bukan itu maksud Tuhan. Maksud Tuhan itu agar kita terkoneksi kepada Nabi, ya. Kemudian kita mendapatkan pesan-pesan Tuhan dari Nabi. Nah, disinilah kita dapat memahami ya skema bagaimana keterhubungan Tuhan dengan manusia. Skemanya Allah nggak langsung berhubungan dengan manusia. Ya, Allah berhubungan dengan manusia melalui perantara. Siapa perantara itu? Perantara itulah Nabi. Innallaha wa malaikatahu yushollun ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Orang yang percaya sama Nabi, kamu bangun hubungan sama Nabi. Terhubung kau sama Nabi, sambangi Nabi. Atau tanya orang yang pernah ketemu Nabi, atau tanya orang yang pernah mendengar cerita Nabi. Agar apa? Agar kau mendapatkan pesan yang Allah titipkan kepada Nabi. Pesan itu apa? Ya gampangnya itu ya kitabullah itu. Ya. Jadi kalau ngomongin bagaimana kita bersolawat, ya, saya sering banget tuh ditanya, lantas kalau solawat itu bukan Allahumma sholli ala Muhammad, bagaimana kita bersolawat? Lah kamu itu beriman sama Tuhan itu udah bentuk solawat, dodol. Kamu melakukan sunnah-sunnah Rasul itu sudah bentuk solawat. Kamu sholat 5 waktu kan, ya itunya artinya kamu terhubung sama Nabi. Kamu ngikutin apa yang pernah Nabi ajarkan. Ya, itu arti bersolawat. Nah, orang-orang yang tidak bersolawat kepada Nabi, itulah yang tidak menganggap Muhammad sebagai Nabi, tidak pernah mau mengikuti ajaran yang dibawa Muhammad. Itu namanya orang-orang yang tidak bersolawat. Jadi jangan anggap dirimu nyanyi-nyanyi pakai hadroh, komprang-kompreng itu bersalawat. Enggak, kamu cuma nyanyi-nyanyi doang. Bentuk salawatnya bukan seperti itu. Ya, saya kasih contoh satu ayat. Saya kasih contoh satu ayat. Ya. Ya. Saya kasih contoh satu ayat.
Loh, mana geblek? Ini nggak terhubung. Astagfirullahaladzim, nggak terhubung. Sorry. Ternyata dia nggak terhubung ke internet. Nah, coba lihat ya teman-teman ya. Wa minal a'rab, di antara orang-orang yang orang-orang Arab, man yu'minu billah, ada yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa yattakhidhu ma yunfiku kurubatin indallah, dan mereka menganggap apa-apa yang mereka infakkan itu sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah, wa sholawatir rasul. Jadi bisa sholawat kepada Rasul dengan berinfak. Itu salah satu wasilah gitu ya. Salah satu metode kita bersalawat kepada Rasul. Iya, kata Tuhan, itu merupakan kedekatan. Dan itu merupakan salawat kepada Rasul. Jadi, bersalawat kepada Nabi itu bukan ritual ngomong. Bukan ritual baca mantra, bukan ritual nyanyi-nyanyi. Ya. Kamu berinfak di jalan Allah, itu sudah merupakan sholawat Rasul. Artinya kamu terhubung dengan Rasul melalui ajaran-ajarannya. Ya. Dan kalau Anda umat Islam, Anda taat, Anda bukan munafik, Anda bukan orang fasik, udahlah gak usah ngomongin salawat Rasul. Saya jamin Anda tuh pasti bersalawat kepada Rasul. Ya. Saya jamin. Anda gak usah mikirin diri Anda yang setiap Jumat ya, merapal mantra-mantra itu, gak usah, udah. Anda infak hari Jumat, Anda artinya sudah bersalawat kepada Rasul. Ya. Ini salah satu contoh ayatnya. Orang Arab menganggap infak mereka itu sebagai pendekatan kepada Allah, ya, dan cara mereka bersalawat kepada Rasul. Ya iya, diterima sama Allah. Ya. Teman-teman TI jangan nanya lagi abis ini, lantas kita bagaimana bersolawat? Ya kalau ada yang nanya gitu saya keluarin dari TI. Gak, bercanda. Jangan nanya lagi, lantas kalau bukan baca itu bagaimana kita bersalawat? Karena di otakmu salawat itu ritual mantra, baca mantra gitu loh. Padahal menurut Quran bukan. Bukan, Pak. Salawat itu bagaimana kita terhubung dengan Nabi. Nah, bagaimana caranya kita terhubung sama Nabi? Ya bukan dengan nelpon, bukan dengan ketemu Nabi. Ya kita lakukan apa yang Allah titipkan kepada Nabi, pesan-pesan Tuhan, petunjuk-petunjuk Tuhan kita laksanakan, kita pelajari, itu namanya bersalawat kepada Nabi. Nanti ada yang nanya lagi, terus kita kalau tahiyat itu apa? Ya makanya kalau bacaan sholat itu selain Al-Fatihah itu kan hukumnya boleh baca, boleh enggak. Kalau saya sih sangat-sangat meragukan tahiyat akhir tuh bacaannya dari Nabi, nggak mungkin. Gak mungkin, masa Nabi narsis gitu. Pasti dibuat-buat orang aja tuh. Oke. Jadi teman-teman TI khususnya ya, jangan tanya saya lagi gimana cara bersolawat. Nah ini namanya solawat. Oke. Oke ya. Nah inilah yang Allah maksud, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi Nabi ini atau ayat ini bercerita bagaimana skemanya kita terhubung sama Allah. Katanya Allah terkoneksi sama kita, terhubung sama kita. Bagaimana Allah terhubung sama kita? Lah ini titik temunya ada di Nabi. Tuh loh. Jadi sebelum teman-teman menjelaskan Al-Ahzab 56, jelaskan dulu ini. Maksud awal Tuhan, ya, maksud awal Allah ingin terhubung dengan manusia ini dulu.
Ya, baru nanti Allah jelaskan keterhubungan ini bagaimana skemanya. Allah para malaikat kepada Nabi, nanti kita tinggal datangi Nabi. Ya, ya tentunya kita jangan konyol. Oh, kita kan nggak ketemu Nabi. Ya udah, lu tuh jadi umat Islam percaya pada Al-Quran, percaya pada hari akhir, itu udah berselawat kepada Rasul gitu. Oke, seperti itu. Ini ayat yang biasa dibaca qori. Ya, kemudian ya ini di atasnya, ini teman-teman silakan bisa baca di terjemahannya aja. Ya. Nah, kemudian ada ayat yang terakhir. Biasanya kalau qori itu kan kalau baca ayat kadang-kadang ayatnya nggak harus runut. Kalau yang di atas nih runut biasanya sampai sini doang. Wa kafa billahi wakila. Kemudian lanjutnya ke sini. Ya ini di surat apa ya? Lupa. Buka aja nanti Qurannya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Ya, uswatun. Uswatun secara sederhana kita hanya mengartikannya sebagai teladan. Tapi apa maksud dari kata-kata uswatun ini? Ya, dari vokal dasar asawa ini. Ya. Keteladanan dalam makna asawa ini, uswatun ini, artinya apa? Umat kerja apa, Rasul ikut turun gitu. Ini loh yang dimaksud dari kata uswah ini. Umat lapar, Rasul ikut lapar. Rasul makan, umat disuruh makan rame-rame. Walaupun porsinya sedikit. Ini namanya uswah. Ya. Ketika membuat parit, ya, perang Khandaq, Rasulullah memutuskan udah kita gali parit atas ide dari Salman Al-Farisi. Bukan hanya orang-orang yang turun gali parit, Rasul ikut gali parit. Gitu. Jadi bukan hanya bukan hanya ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso. Ikut turun campur tangan Nabi. Nah, kemarin saya ngomong sama Guru Iswan. Nah, Guru, ini kan Rasulnya uswatun hasanah. Harusnya ini yang didakwakan kepada umat. Kata Guru Iswan apa? Gak bisa, Rip. Kenapa gak bisa, Guru? Karena ustadz-ustadz itu kena kalau kita pakai ayat ini. Maksudnya gimana, Guru? Iyalah, kalau maulid, ustadznya itu makan kambing. Kadang-kadang kepala kambing. Jemaahnya apa? Jemaahnya pakai nasi telur. Mana uswatun hasanahnya? Guru Iswan. Cobalah, lu datang Rip ke maulid manapun, ustadznya makan kambing. Ya, apalagi kalau pakai pakai panggung, backgroundnya besar, pakai sound system, diadakan di acara mana, ustadznya prasmanan Rip. Ya, ada kambing, ada udang, ada sotong, ada ayam, kambingnya pun kambing guling. Rakyatnya makan apa? Umatnya makan apa? Umatnya nasi uduk, tempe orek, sama telur rebus, pakai kerupuk. Gitu. Nggak bisa, kata Guru Iswan. Nggak bisa ketemu uswatun hasanahnya Rip, katanya. Kalau Nabi, Nabi makan telur, ya umat makan telur. Nabi makan kambing, umat makan kambing. Ya. Bahkan kan katanya pernah ada cerita tuh, ada seorang sahabat punya kambing sama roti nggak seberapa, disuruh makan rame-rame sama Nabi. Kamu jangan mengkhususkan aku karena aku Nabi. Ya aku dikasih kambing roti sedangkan yang lain kelaparan. Enggak, undang semua kita makan bareng. Ya mungkin yang lain makannya dikit-dikit itu biar Nabi dapat yang lebih banyak. Ya. Lah inilah makna uswah. Jadi uswah itu bukan hanya nyuruh aja kerjanya, sedangkan ya kita kan berapa banyak. Ya. Nah, saya di pondok pesantren dulu, bukan di pesantren saya tapi ya,
Saya pernah study tour ke pesantren mana gitu. Santri itu suruh nganter makanan, jongkok pak, jalan pakai lutut, apa nggak sakit itu? Mending jaraknya deket. Ya, jadi kami dari Gontor berkunjung ke pondok itu, disuguhin makanan. Yang nyuguhin siapa? Santriwati. Dari pintu depan sampai kita duduk di sofa itu jaraknya jauh pak. Santri itu ngerangkak. Dalam hati saya, ya Allah, siapa yang membiasakan kayak gini nih? Asu tenan loh, dalam hati saya ketika itu. Santri disuruh ngesot kayak gini. Kau manusia, dia juga manusia. Kau punya dosa, dia pun punya dosa. Ya. Dalam hati saya tuh, oke lah, santrinya ngesot nggak apa. Tapi di sini, ya makannya enak. Jangan sampai santri makannya nggak enak. Gitu. Tapi kan enggak, ketimpangan di pesantren itu gila. Ya, kiainya makan, wah. Kalau udah kumpul di aula atau kumpul di mana tuh buset, satu meja tuh penuh. Ya. Santrinya makan apa? Makan sisa. Untung itu nggak terjadi di Gontor gitu. Di Gontor nggak ada kayak gitu-gitu. Maksudnya di Gontor itu apa yang santri makan itulah yang kiai makan. Itu statement dari kiai. Ya. Bahkan kiai pernah jual mesin jahit hanya untuk ngasih makan santri-santrinya. Bukan kiainya tuh makan nasi ayam, ya, tetapi makan ubi rame-rame gitu. Untung di Gontor nggak terjadi itu. Apa yang santri makan itulah yang saya makan, kata kiai saya dulu. Gitu. Bagus itu. Tapi tidak demikian dengan pesantren-pesantren lain yang saya menyaksikan loh dengan kepala mata saya, dengan mata kepala saya sendiri. Gitu. Sakit hati bener. Gitu. Ya. Nah jadi inilah uswah. Nah pemimpin kita hari ini nggak ada uswahnya pak, nggak ada uswahnya. Mana kebakaran hutan, inspeksi 1 kali, pemimpin apa? Uswah apa kayak gitu? Ya. Uswatun hasanah apa? Ketika kebakaran, pemimpin cuma inspeksi sekali datang, itu pun gayanya hedon, naik pesawat, dikawal, dikasih apa namanya? Dikasih exposure, dikasih payung apa? Kalau Anda jadi pemimpin pak, ketika kebakaran itu melahap hutan Anda turun paling awal, pulang paling terakhir, itu baru namanya pemimpin. Ini inspeksi sekali doang, nyuruh orang sana sini, apaan? Itu bukan uswah namanya, gitu loh. Uswah itu dari mulai kebakaran sampai padam, lu tungguin. Itu namanya uswah. Itu namanya uswah. Rasul gali parit perang Khandaq dari cangkulan pertama sampai terakhir parit itu selesai. Rasulullah nungguin. Itu uswah. Perang Rasulullah itu bukan komandan perang yang di belakang di atas tandu. Dia bawa pedang, pedangnya paling hebat, ya, pakai jubahnya paling bagus, pakai kudanya paling bagus, berdirinya paling depan. Itu uswah. Ya. Jadi uswah nih kalau dalam kepemimpinan Indonesia ya, sorry to say ya, bullshit lah kalau ada yang ngomongin uswah-uswah ini. Bullshit kalau ada yang ngomongin uswah. Uswah itu tidak seperti yang Anda bayangkan. Uswah itu datang duluan, pulang terakhir, itu uswah. Ya, itu baru uswah. Kalau Anda cuma inspeksi karhutlah, oh ya, oh ini sudah tertangani, oke, aku balik ya, ini. Besoknya ke luar negeri, apaan? Lebih penting gak keluar negeri bagi Anda daripada ngurusin kebakaran hutan? Ya, lebih pentingkah bagi Anda keluar negeri daripada ngurusin gempa di NTT? Ya. Bullshit. Gak usah ngomongin uswah. Nah Rasul ini uswah gitu. Keteladanannya campur tangan,
pergi duluan, pulang belakangan. Inilah uswahnya Nabi. Oke. Nah, itulah makna dari uswah. Ya. Saya karena mazhab pemikiran saya itu sosialis gitu ya. Maknanya saya tuh orangnya populis. Biarpun lulusan Gontor, biarpun lulusan Pakistan, saya kalau ke tempat kerja nongkrongnya sama satpam, rokokan dulu pas di tempat kerja. Ya. Nongkrongnya sama satpam, santai aja sih. Saya bahkan jarang pakai baju koko, ini jarang. Ya. Makanya teman-teman jangan heran kalau saya live hari ini pakai ini, besok pakai ini lagi, karena ini pakainya live doang. Habis itu cantolin. Ya, nggak pernah dipakai lagi, gitu. Nggak keringetan sama sekali. Gitu. Ya. Saya hari-hari pakai kaos, pakai apa, nggak pernah gitu. Diajak ngopi sama siapapun, ayo. Bukan borjuis lah saya tuh, bukan parlente saya. Ya, ini ngapain ngomongin saya gitu. Nah, tetapi ya preferensi saya kayak gitu karena saya berusaha untuk menjadi uswah, gitu ya. Makanya kita live kan nyaris nggak pernah telat kan? Telat saya semenit 2 menit gitu. Nggak pernah, kenapa? Ya itulah uswah gitu. Acara jam 8 mulai. Jangan acara jam 8 kita datang jam 9. Itu namanya bahlul gitu. Ya. Itu namanya nggak bisa jadi teladan. Itu kita artinya kita mau dilayani aja, kita nggak mau melayani gitu kan. Seperti itu. Ya. Nah, inilah makna uswah, teman-teman. Yang ya jujur, betul juga kata Guru Iswan. Sangat sulit atau mungkin mustahil dilakukan sama ustadz-ustadz di Indonesia. Mana ada Pak ustadz-ustadz mau, udah kita gak usah pakai panggung, ngemper aja. Saya berdiri, saya ngomong, kan gak ada. Maunya pakai panggung, maunya pakai sound system, ya maunya disorot lampu. Ya kalau sorot lampu sama sound system mah gak apa-apa lah ya, daripada dia teriak-teriak. Tapi masalah makanan emang mau. Ya. Jemaah makan apa? Saya ikut makanan jemaah aja. Emang mau? Ayo. Nggak ada uswah-uswahnya gitu. Oke. Nah, inilah ayat-ayat yang sering dibacakan qori. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu juga, ini ayatnya surat Al-Ahzab sama surat apa sih uswatun hasanah? Surat Al-Ahzab sama ya masih Al-Ahzab sih. Cuman biasanya lakot kana lakum fi Rasulillah ini dibacanya terakhir sama qori-qori itu. Ya saya tahu karena bapak saya qori dulu. Oke. Itu ya teman-teman. Nah, jadi mari kita meneladani Rasul dalam hal-hal yang Rasul contohkan. Bukan hanya menjadikan Rasulullah sebagai sosok fantastis, bombastis, mistis. Ya. Akan tetapi coba bagaimana Rasulullah menjadi uswatun hasanah. Yang dilakukan Rasulullah itu revolusioner loh. Bayangin, Arab Badui, kerjaannya bunuh-bunuhan, gak punya peradaban. Satu-satunya harta yang mereka miliki itu cuma sumur Zam-Zam. Ya, dengan sumur Zam-Zam itulah mereka menjadi transit perdagangan internasional. Bisa berubah jadi negara berperadaban. Ya. Pasca Nabi dipegang Khulafaur Rasyidun. Pasca Khulafaur Rasyidun dipegang Bani Umayyah. Pasca Bani Umayyah dipegang Bani Abbasiyah. Ketika era Bani Abbasiyah, ilmu pengetahuan hebat-hebatan. Pertahanan militer, ya, yang namanya Turki Utsmani, itu pertahanan militernya luar biasa, Pak. Nah, itu bagaimana? Semua peradaban Islam itu dimulainya dari langkah kecil yang Nabi buat dulu. Dari langkah-langkah kecil yang Nabi buat dulu. Ya, mudah-mudahan kita di Tadabbur Institute kita akan berevolusi pelan-pelan. 1000 tahun ya. Ya, mudah-mudahan gitu. Seperti itu. Ya. Inilah jadi kalau ditanyakan saya gitu ya, apa hukumnya melaksanakan peringatan Maulid Nabi? Nggak apa-apa. Tapi inti dari acara Maulid itu yang harus kita pikirkan juga. Jangan hanya nyanyi-nyanyi,
Habis itu dengar ceramah mitos, makan-makan. Gak ada manfaatnya kita peringatan Maulid. Gak dapat sejarahnya Rasul, gak dapat keteladanannya Rasul gitu. Nah, yang kita dapat cuma mitos-mitos doang. Habis itu nyanyi-nyanyi. Ya, habis nyanyi-nyanyi berharap kita sudah bersalawat, berharap kita dapat syafaat. Nah, ini kan kacau, ya, seperti itu. Oke, itu aja teman-teman ya, peringatan Maulid Nabi kita pada malam hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Yang belum follow saya, silakan follow saya. Saya mengadakan kelas semantik kajian rutin setiap hari Ahad jam 19.30 malam. Ini kajian malam ini spesial karena teman-teman libur, saya juga libur gitu. Libur nggarap Glocks gitu. Nah, saya juga ada project untuk menggarap Glocks Glosarium Kitab Suci bersama teman-teman Tadabbur Institute selama 1 tahun ke depan gitu ya. Mudah-mudahan umat Islam mendapatkan manfaatnya dari kajian kita pada malam hari ini. Itu aja teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan Indonesia kita segera membaik ya, pemimpin-pemimpin kita segera insaf, segera sadar, dan mudah-mudahan demo besok berjalan dengan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.